Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda Hasibuan dengan NIM 23016171. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terkait video pembelajaran yang berjudul Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan keseluruhan proses bekerja sama dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan juga efisien. Administrasi pendidikan pada dasarnya merupakan administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan secara nasional, pada bab 7 pasal 42 disebutkan bahwa sarana satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidik, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, dan ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting untuk menciptakan dan juga memelihara kondisi sekolah yang optimal. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu memelihara agar tugas-tugas peserta didik yang diberikan oleh pendidik
dapat terlaksanakan dengan lancar dan optimal. Yang ketiga yaitu mempermudah pemahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas serta menyenangkan. Pada dasarnya, administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan dalam pendidikan yang harus diketahui, yaitu ada dua, di mana yang pertama itu adalah menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah ataupun madrasah. Yang kedua yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitatif dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Selanjutnya adalah komponen administrasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama yaitu komponennya adalah lahan. Lahan adalah salah satu komponen administrasi sarana dan prasarana yang sangat diperlukan dalam mendirikan sekolah, dan lahan ini harus disertai bukti kepemilikan lahan yang sah dapat berupa sertifikat. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu ruang. Secara umum, fungsi dari ruang sekolah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ruang pendidikan. Nah, ruang pendidikan yaitu tempat terjadinya proses kegiatan belajar mengajar, baik secara teori maupun praktik. Ruang pendidikan terdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan juga ruang olahraga. Kelompok yang kedua yaitu ruang administrasi, di mana ruang administrasi ini meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, dan juga ruang tata usaha. Selanjutnya, kelompok yang ketiga yaitu ruang penunjang. Ruang penunjang yaitu tempat pendukung proses kegiatan belajar mengajar seperti ruang ibadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang organisasi, kesiswaan, dan ruang konseling. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu perabot. Contoh dari perabot ini seperti meja guru, meja siswa, kursi guru, kursi siswa, papan tulis, komputer, printer, dan lain-lain. Komponen yang keempat yaitu alat dan media. Setiap mata pelajaran yang masuk ke kelas harus memiliki sekurang-kurangnya satu jenis alat praktek yang sesuai dengan kepentingan pendidikan dan untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar agar berjalan dengan optimal. Komponen yang kelima yaitu buku ajar. Buku ajar adalah sekumpulan buku yang digunakan pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Buku ajar ini terdiri dari buku pegangan, buku pelengkapan, dan juga buku sumber. Selanjutnya yaitu proses administrasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, prosesnya adalah perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah adalah suatu pekerjaan yang kompleks karena pekerjaan ini
harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik secara nasional, regional maupun lokal. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Penyimpanan yaitu menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang demi keamanannya, baik yang belum maupun yang didistribusikan. Yang keempat yaitu inventariasi. Inventariasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan juga menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang telah berlaku. Yang kelima yaitu penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lain. Yang keenam yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan juga siap pakai. Yang ketujuh yaitu rehabilitas, di mana rehabilitas ini merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadangannya agar barang tersebut dapat digunakan lagi sehingga memiliki daya pakai yang lebih lama. Selanjutnya yang kedelapan yaitu penghapusan dan penyingkiran, yaitu merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu pengendalian. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan masing-masing tidak dapat lepas dari monitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi serta senantiasa dan diperhatikan kerjasamanya satu dengan yang lainnya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.